Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai klasifikasi rumah data kependudukan. Klasifikasi rumah data kependudukan dan informasi keluarga itu terdiri dari sederhana, lengkap, paripurna, dan integratif. Yang dimaksud klasifikasi sederhana adalah rumah data kependudukan dan informasi keluarga dengan klasifikasi yang paling dasar, di mana hanya memiliki kelengkapan diantaranya. Yang pertama adalah surat keputusan pengukuhan dan struktur sudah lengkap. Yang kedua adalah pengurus sudah mendapatkan orientasi dasar berupa pengelolaan rumah data kependudukan dan pengolahan data. Yang ketiga, memiliki minimal satu jenis sarana dan prasarana. Yang keempat adalah pendataan yang dilakukan minimal satu jenis data. Yang kelima adalah data disajikan minimal dalam satu bentuk penyajian data. Berikutnya adalah klasifikasi lengkap. Rumah data kependudukan dan informasi keluarga dengan klasifikasi lengkap merupakan pengembangan dari klasifikasi sederhana. Pengembangan ini meliputi hampir seluruh aspek yang ada di rumah data kependudukan dan informasi keluarga. Kata lengkap artinya kemampuan untuk melaksanakan semua fungsinya. Kelengkapan yang harus sudah ada di dalamnya adalah: 1. Memiliki surat keputusan pengukuhan dan struktur yang sudah lengkap. Yang kedua, pengurus mengikuti orientasi tambahan berupa analisis data. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu jenis sarana dan prasarana. Yang keempat adalah pendataan lebih dari dua jenis data. Yang kelima, data disajikan lebih dari satu bentuk penyajian. Yang keenam, data dimanfaatkan minimal dalam satu jenis pemanfaatan. Terakhir adalah klasifikasi paripurna. Ini adalah tahapan paling tinggi dari pengembangan rumah data kependudukan. Karena sudah memiliki kelengkapan diantaranya, yang pertama, memiliki SK pengukuhan dan struktur juga sudah lengkap. Yang kedua, mengikuti orientasi lengkap. Yang ketiga, memiliki lebih dari dua jenis sarana dan prasarana. Yang keempat adalah data yang dimiliki oleh rumah data lebih dari 3 jenis data. Yang kelima, penyajian data sudah lengkap. Yang keenam, data di rumah data kependudukan dan informasi keluarga dimanfaatkan oleh stakeholder untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bisa kita lihat di tabel indikator RDK berikut. Jika dilihat dari indikator klasifikasi rumah data kependudukan dan informasi keluarga, maka terlihat bahwa indikator dengan dasar hukum, yaitu sudah memiliki SK pengukuhan dan rumah data, itu baik sederhana, lengkap maupun paripurna, itu adalah wajib. Yang kedua adalah orientasi kader. Yang pertama, orientasi tentang pengelolaan rumah data, pengolahan data, dan analisis data. Yang mana jika sederhana, maka minimal orientasi itu 1 kali. Dan lengkap adalah di atas 1 kali. Sedangkan paripurna itu di atas 1 kali orientasi. Untuk yang ketiga adalah sarana dan prasarana, yang terdiri dari buku data, papan nama rumah data, papan data, pojok kependudukan, sarana pengolahan data. Ini untuk sederhana minimal 1 sarana prasarana, sedangkan yang lengkap di atas 1 sarana prasarana, dan yang paripurna adalah di atas 2 sarana dan prasarana. Selanjutnya yang keempat adalah ketersediaan data. Yang pertama adalah kuantitas penduduk. Yang kedua adalah kualitas penduduk, selanjutnya mobilitas penduduk, selanjutnya pembangunan keluarga, dan berikutnya adalah administrasi kependudukan, berikutnya ada perlindungan sosial, yang terakhir adalah potensi desa atau kelurahan. Jika dia klasifikasi sederhana, maka dia memiliki minimal 1 jenis data. Dan jika dia klasifikasi lengkap, maka dia di atas 2 jenis data. Dan sedangkan paripurna itu di atas 3 jenis data. Yang kelima adalah bentuk penyajian data.
Jadi ada dua, yang pertama pencatatan dalam buku data, dan yang kedua adalah tabel data atau infografis. Untuk yang sederhana, minimal satu penyajian dan juga sama dengan lengkap dan paripurna, minimal satu penyajian. Yang keenam adalah pemanfaatan data. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, intervensi. Yang ketiga, penelitian. Jika dia masih sederhana, maka dia tidak wajib. Tapi ketika dia sudah klasifikasi lengkap, maka minimal satu pemanfaatan. Dan juga sama dengan yang paripurna, minimal satu pemanfaatan. Untuk mendapatkan penilaian yang tepat dalam mengklasifikasikan rumah data kependudukan dan informasi keluarga, maka perlu disusun pembobotan untuk setiap aspek dalam klasifikasi rumah data. Yang pertama adalah indikator orientasi kader. Jumlah variabelnya ada 3. Nilai bobotnya adalah 2. Maka dikalikan menjadi 6. Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Jumlah variabelnya ada 5 tadi. Dan nilai bobotnya, masing-masing bobot itu 1. Sehingga jika semua terpenuhi, maka dia menjadi nilai 5. Yang ketiga adalah ketersediaan data. Tadi ada 7 variabel, dan masing-masing variabel adalah 3, maka skor maksimal jika dia terpenuhi semua maka menjadi 21. Yang keempat adalah bentuk penyajian data. Tadi ada 2 jumlah variabelnya ya, dan nilai bobotnya adalah 2, maka jika dia maksimal terpenuhi semua maka nilainya adalah 4. Terakhir adalah pemanfaatan. Jumlah variabelnya ada 3, maka nilai bobotnya ada 2 masing-masing variabel. Jika dia terpenuhi semua, maka menjadi 6. Berdasarkan pembobotan tiap indikator dalam klasifikasi rumah data kependudukan dan informasi keluarga di atas, selanjutnya maka diperoleh total skor, yaitu 42. Selanjutnya, total nilai skor tersebut dibagi menjadi 3 kelas range untuk pembagian dalam 3 klasifikasi rumah data kependudukan dan informasi keluarga. Tabel ini disusun dan ditetapkan standar penilaian skor dalam pengklasifikasian rumah data kependudukan dan informasi keluarga. Berdasarkan tabel ini, jika dari hasil pembobotan diperoleh nilai 8-18, maka rumah data kependudukan dan informasi keluarga ini masuk dalam klasifikasi sederhana. Selanjutnya, jika nilai yang diperoleh 19-29, maka rumah data kependudukan dan informasi keluarga masuk ke dalam klasifikasi lengkap. Dan jika nilai diperoleh lebih dari atau sama dengan 30, maka rumah data kependudukan dan informasi keluarga masuk dalam klasifikasi paripurna. Selanjutnya adalah rumah data kependudukan dan informasi keluarga integratif. Ini adalah pengembangan rumah data kependudukan dan informasi keluarga setelah tahapan klasifikasi paripurna tercapai dan rumah data kependudukan dan informasi keluarga telah mampu menjalankan seluruh peran dan tujuan rumah data kependudukan dan informasi keluarga, dan kemudian hendak memperluas kebermanfaatan rumah data kependudukan dan informasi keluarga lebih lanjut lagi, seperti digitalisasi menyeluruh, yaitu artinya rumah data berkembang dari sistem manual menuju sistem digital. Hal ini dilakukan dengan pengembangan pada aspek sarana dan prasarana, seperti pengadaan komputer, printer, dan atau akses internet untuk menunjang penyimpanan dan penyajian data yang bersifat digital. Langkah ini dapat diambil dengan syarat memiliki dasar kemampuan kader yang memiliki kemampuan yang baik, dan rencana kerja dalam aspek digital yang jelas. Misalnya, memiliki situs web atau media sosial tersendiri yang akan difungsikan untuk mendapatkan atau menginformasikan data permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah perluasan peran pendataan menuju advokasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menjadikan rumah data kependudukan dan informasi keluarga sebagai ruang untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Rumah data kependudukan dan informasi keluarga berfokus pada data yang menjadi kebutuhan persoalan atau potensi yang ada di masyarakat. Kemudian, menyusun rencana advokasi dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Pada titik ini, Rumah Data mengambil peran sebagai institusi pendata, konsolidasi masyarakat, dan penyampai kepentingan masyarakat kepada stakeholder yang berwenang. Ketiga adalah peningkatan peran kemitraan lokal, di mana Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga itu menjalin kemitraan dengan stakeholder di tingkat lokal, seperti pemerintah desa atau kelurahan, badan pengawas desa, pengusaha lokal, LSM, dan sebagainya. Kemitraan ini dilakukan dalam skema di mana Rumah Data berperan sebagai pihak yang membantu dalam analisis daerah bagi pihak terkait dalam usaha pengembangan dan pembangunan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.